Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Saputra dengan NIM J1B0241135 dari kelas 1. Di sini saya akan mempresentasikan gimana proses pembuatan gula kristal atau gula pasir dari tebu. Di sini ada 12 tahapan. Tahapan pertama ada persiapan tebu, dan yang kedua kain cutter atau pemotongan tebu, dan tahap ketiga ada pencacahan, dan tahap keempat untuk mesin giling. Tahap kelima ada saringan nira, tahap keenam ada pemurnian nira, dan tahap ketujuh ada penguapan, dan tahap 8 yaitu pemasakan, dan tahap ke-9 pengkristalan, dan tahap ke-10 perputaran, tahap 11 pengeringan atau pendinginan, dan terakhir untuk packaging atau pengemasan. Baik, di sini mesin pertama kain cutter atau pemotongan tebu, yang fungsi utamanya memotong batang tebu utuh menjadi ukuran kecil-kecil yang seragam demi memudahkan pencacahan. Lanjut, untuk mekanisme kerjanya, tebu bersih dimasukkan ke dalam corong umpan, pisau berputar berkecepatan tinggi merobek batang tebu, memperbesar luas permukaan serpihan tebu agar ekstraksi nira maksimal. Dan untuk kelebihannya ada 3, yaitu mempercepat laju pengolahan awatir tebu di pabrik, dan yang kedua meningkatkan efisiensi ekstraksi nira murni, dan yang ketiga meningkatkan beban mekanis kompresi gilingan berikutnya. Dan untuk mesin kedua, shredder atau pencacah tebu, pertama ada fungsi utamanya yaitu menghancurkan potongan tebu berukuran kecil hingga serat-serat struktural seluler tebu terbuka sepenuhnya. Dan mekanis kerjanya, serpihan tebu dari kain cutter masuk ke rotor shredder, palu-palu ion atau hammer mill berputar memukul tebu dengan benturan keras hingga jaringan kulit tebu robek sempurna. Untuk kelebihannya, pertama membuka pori-pori serat tebu hingga level maksimal. Yang kedua, membebaskan kantung nira agar nira mudah diperas. Dan yang ketiga, menekankan kehilangan kadar sakarosa di dalam sisa ampas. Untuk mesin yang ketiga, milling machine atau mesin giling, fungsi utamanya mengekstraksi cairan nira manis sebanyak mungkin dari serpihan serat tebu yang telah tercacah halus. Untuk mekanis kerjanya, serat tebu dilewatkan melalui deretan roll baja berat bertekanan tinggi. Nira mentah diperas habis lalu ditampung, sementara ampas kering tebu dikirim ke boiler. Untuk kelebihan teknisnya, yang pertama efisiensi ekstraksi nira mendekati kapasitas teoretis tertinggi, dan yang kedua menyediakan ampas kering tebu bermutu baik sebagai bahan bakar, dan yang ketiga penggilingan kontinu tanpa hambatan operasional berat. Dan mesin yang keempat, juice screen atau saringan nira, fungsi utamanya menyaring kotoran kasar fisik atau padatan melayang seperti sisa seratan ampas tebu kecil dan debu yang bercampur nira mentah. Untuk mekanis kerjanya, nira kotor dialirkan kontinu di atas media saring berlubang mikro khusus. Cairan nira lolos melewati saringan, sementara partikel kotoran tertangkap dan dibuang secara berkala. Untuk kelebihan teknisnya, meningkatkan kejernihan awal nira mentah secara signifikan, dan yang kedua mencegah terjadinya pengendapan kerak kotoran di sistem pipa pemanas, dan yang terakhir melindungi empeller pompa pengalir nira dari keausan dini. Mesin kelima yaitu tangki penjernih, fungsi utamanya mengendapkan zat-zat pengotor koloid non gula berukuran super halus dalam cairan nira dengan pemisahan gravitasi. Untuk mekanis kerjanya, nira dipanaskan lalu direaksikan dengan susu kapur atau proses devakasi. Pengotor menggumpal membentuk valve padat, mengendap perlahan ke dasar tangki, menghasilkan nira jernih di bagian atas. Untuk kelebihan teknisnya, memisahkan suspensi padat mikro dengan tingkat efisiensi tinggi,
Yang kedua, meningkatkan kemurnian kimiawi cairan nira encer. Dan yang terakhir, menghilangkan zat pigmen pembawa warna gelap pada nira. Dan mesin keenam yaitu evaporator atau penguapan. Fungsi utama menguapkan sebagian besar kandungan pelarut air dalam nira encer hingga didapat konsentrasi sirup gula kental. Untuk mekanisme kerjanya, nira encer dialirkan secara bertingkat melalui beberapa bejana vakum pemanas atau multifill effect evaporator. Panas instan uap air bejana pertama dipakai untuk mendidihkan nira di bejana berikutnya. Untuk kelebihan teknis, konsumsi energi panas uap air menjadi sangat efisien dan irit. Dan yang kedua, laju pemakatan larutan gula berjalan sangat cepat. Dan yang terakhir, mengurangi kandungan air tanpa merusak struktur sakarosa gula. Di sini ada mesin yang ketujuh, yaitu vacuum fan atau kristalisasi awal. Untuk fungsi utamanya memasak sirup kental pada tekanan vakum tinggi hingga mencapai titik lewat jernih dan menumbuhkan bibit kristal gula. Untuk mekanisme kerjanya, sirup kental dimasak di bejana tertutup bertekanan rendah. Vakum menurunkan titik didih air, mencegah karamelisasi gula atau gula kosong akibat paparan suhu operasi tinggi. Untuk kelebihan teksturnya, yang pertama, pembentukan inti kristal awal gula yang seragam ukurannya. Yang kedua, mencegah kerusakan molekul sukrakosa akibat panas ekstrem. Dan terakhir, meningkatkan kualitas derajat kemurnian kristal gula. Untuk mesin yang ke-8 yaitu kristalisator. Fungsi utamanya menyempurnakan pertumbuhan ukuran fisik kristal gula yang telah terinisiasi pada tahap pemasakan sebelumnya. Untuk mekanisme kerjanya, masa larutan pekat berisi kristal gula didinginkan perlahan di tangki berpengaduk. Penurunan suhu mendorong sisa gula menempel pada pemurnian inti kristal gula yang ada. Untuk kelebihan teknisnya, menghasilkan geometri dan ukuran butiran gula pasir yang stabil. Untuk yang kedua, memudahkan proses pemisahan fase padat cair selanjutnya. Untuk yang terakhir, memaksimalkan rendemen gula kristal murni akhir. Dan untuk mesin yang ke-9, pemisahan kristal. Fungsi utamanya memisahkan butiran padat gula kristal dengan cairan induk pelarut kristal sisa yang disebut tetes tebu atau molase. Untuk mekanisme kerjanya, campuran gula kristal diputar dalam keranjang saring berputar berkecepatan ekstra tinggi. Gaya sentrifugal melontarkan cairan molase keluar saringan, menyisakan kristal gula bersih. Untuk kelebihan teknisnya, yang pertama, pemisahan mekanis berjalan sangat cepat dan instan. Yang kedua, menghasilkan butiran gula dengan tingkat kemurnian sangat tinggi. Yang terakhir, mengurangi sisa kelembapan basah tetes tebu secara signifikan. Untuk mesin yang ke-10, dryer atau mesin pengering. Fungsi utamanya menurunkan presentase kadar air sisa kelembapan pada kristal gula basah agar didapatkan butiran gula kering. Untuk mekanisme kerjanya, gula kristal basah dimasukkan ke tabung pengering berputar atau rotary dryer, lalu ditutup udara panas kering dari arah berlawanan, membuat air bebas di permukaan kristal menguap. Untuk kelebihan teknisnya, yang pertama, memperpanjang usia daya simpan gula di dalam gudang kemasan. Dan yang kedua, mencegah terjadinya penggumpalan pada produk gula pasir. Dan yang terakhir, mengeringkan butiran gula secara seragam dan konstan. Untuk mesin yang ke-11 yaitu mesin pendingin. Fungsi utamanya menurunkan temperatur gula pasir kering setelah keluar dari dryer sebelum dikirim ke bin pengemasan. Untuk mekanis kerjanya, gula kristal hangat dilewatkan dalam talang pendinginan bervibrasi yang diembus udara sejuk steril. Suhu butiran gula diturunkan hingga menyemai temperatur ruangan. Untuk kelebihan teknisnya, yang pertama, mencegah fenomena
kondensasi uap air di dalam kantong kemasan. Untuk yang kedua, menjaga konsistensi kelembapan kristal gula agar tidak rapuh. Dan yang terakhir, menjamin keamanan pangan produk sebelum disegel rapat. Untuk mesin yang terakhir yaitu pengemasan, fungsi utamanya mengemas produk gula kristal akhir ke kemasan retail dengan akurasi berat neto yang ketat dan steril. Untuk mekanisme kerjanya, mesin pengisi otomatis menimbang gula kristal sesuai target kapasitas. Gula dicurahkan langsung ke kemasan plastik atau karung, lalu disegel menggunakan sistem sel panas berkecepatan tinggi. Untuk kelebihan teknisnya, yang pertama, laju pengerjaan pengemasan produk sangat cepat dan presisi. Untuk yang kedua, menghilangkan margin kesalahan takaran timbangan manual. Yang terakhir, menjaga kebersihan mutlak produk gula pasir bebas kontaminasi solar. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.